di dunia One Piece. Gelar Raja Bajak Laut bukan hanya tentang kekuatan, ini tentang keberanian, tekad, dan kemampuan untuk mengguncang dunia. Monkey D. Luffy, anak yang bercita-cita menjadi manusia paling bebas di dunia. Hari ini kita bahas 5 momen yang menunjukkan kenapa Luffy adalah Raja Bajak Laut berikutnya. Pertama, Luffy menghancurkan Arlong Park. Dari semua momen awal Luffy, tidak ada yang lebih ikonik dibanding Arlong Park. Nami yang terlihat kuat, akhirnya hancur. Dan dalam keputusasaan itu, ia meminta bantuan Luffy. Disinilah seorang raja muncul. Luffy tidak hanya mengalahkan Arlong, ia menghancurkan seluruh ruangan yang menyiksa Nami sejak kecil. Momen ini menunjukkan Luffy bukan pemimpin yang ingin dihormati, ya pemimpin yang ingin melindungi. Bendera topi jerami mulai menjadi simbol harapan sejak hari itu. Kedua, memerintahkan Sogeking menembak bendera pemerintah dunia. Ketika Robin akhirnya berteriak, "Aku ingin hidup," dunia One Piece berhenti sejenak. Dan jawaban Luffy bukan kata-kata, tapi tindakan Sogeking. Bakar. Dengan satu tembakan, bendera pemerintah dunia terbakar. Sebuah deklarasi perang paling gila dalam sejarah One Piece. Di momen ini, Luffy tidak hanya membela Robin, ia menantang seluruh dunia. Ketiga, Luffy berdiri melawan 3 admiral di Marineford. Tidak ada bajak laut lain yang berani melakukan hal ini. Di Marineford, Luffy tidak kuat. Ia kelelahan, ia terluka. Ia bahkan bukan target utama perang, tapi ia tetap berdiri berhadapan dengan 3 admiral. Ada alasan kenapa Sengoku, Garp, Aokiji, Kizaru, dan Akainu semua memperhatikan bocah ini. Marineford menunjukkan satu hal, Luffy bukan sekadar bajak laut rookie. Ia pusat gravitasi dunia. 4 mengalahkan Kaido dan membangkitkan Gear 5 Nika. Kaido, makhluk terkuat di dunia. Orang yang bahkan Yonko lain pun tidak mau berurusan. Tapi Luffy, ia tersenyum. Setelah dikalahkan berkali-kali, Luffy bangkit dengan kekuatan yang tidak dimiliki siapapun. Nika, sang dewa matahari. Gear 5 bukan sekadar power up, itu adalah kebangkitan Joy Boy. Kelima, Egghead lawan Seraphim, Sopenol, Saturn, dan pemerintah. Final Saga dimulai dan Luffy langsung membuat sejarah. Di Egghead, Luffy tidak hanya berhadapan dengan Sopenol, ia melawan Seraphim, pasukan cloning paling kuat yang pernah dibuat. Dan ketika Gorosei Saturn turun langsung ke medan perang, bajak laut muda ini tidak mundur. Tidak ada bajak laut lain yang memaksa pemerintah dunia mengirim Gorosei secara langsung. Egghead membuktikan Luffy bukan hanya ancaman, ya, pusat perubahan dunia. Pada akhirnya, gelar Raja Bajak Laut bukan tentang kekuatan brutal. Ini tentang tekad, kebebasan, dan kemampuan untuk menginspirasi dunia. Dan dalam setiap momen penting, Luffy menunjukkan satu hal yang tidak dimiliki siapapun. Terima kasih sudah menonton. Klik like, subscribe, dan kita bertemu lagi di Grand Line.